Ya, oke lanjut. Oke, halo Pak Angga, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik nih Pak Agus. Aduh, kayaknya ini udah masa-masa penulisan esai ya. Iya nih Pak Agus, sebentar lagi selesai ini. Jadi kita kan ketemu lagi nih Pak untuk mengkalibrasikan apa yang sudah kita lakukan 2 bulan yang lalu ya Pak ya terkait percakapan kita bahwa Bapak itu ingin menemukan sebuah solusi kenapa sih Bapak tuh sudah 3 kali ikut CPP tapi belum lulus juga gitu ya. Iya, Terus kita kemarin juga udah menentukan tindakan-tindakan yang harus Pak Angga lakukan. Saya harap Pak Angga masih ingat kan ya? iya Pak. Ya, oke. Untuk mengkonfirmasi Pak, kira-kira kemarin itu hasil dari diskusi kita 2 bulan lalu itu Pak Angga harus ngapain ya Pak ya? Ya, kemarin itu hasil kita, ya saya pertama ini Pak ya, saya Mm-mm. mesti ya melihat kembali, mereview kembali esai itu Pak. Yang Mm-mm. kedua, saya minta dampingi kemarin itu Pak dengan Mm-mm. Pak Baidila untuk melihat Pak supaya memang apakah sudah baik esai yang saya buat. Kalau kemarin kan di situ saya menceritakan full tentang person sayanya Pak. Jadi perlu Mm-mm. menceritakan bagaimana pengimbasan dan keberpihakan kepada rekan yang lain atau ke siswa. Nah, begitu Mm-mm. Pak. Oke, kalau lihat dari situ kira-kira Pak, apa menurut Bapak yang sudah bagus dari esai yang sekarang ketimbang esai yang kemarin tuh? Apa sudah bisa menemukan perbedaannya belum? Iya. Kalau saya lihat Pak, tentu ya terima kasih sebelumnya Pak. Saya apa ya sangat tercerahkan tempo hari kita melaksanakan coaching ini tindak lanjutnya. Bedanya tentu Pak, saya sudah memasukkan ini ya bukan Mm-mm. hanya sudut pandang saya, tapi memang kebermanfaatannya dan pengimbasannya ke teman-teman yang lain. Kemudian saya juga Mm-mm. menceritakan bagaimana untuk menggerakkan rekan-rekan guru. Saya juga sudah masukkan di sana dampak yang berpihak kepada siswa. Jadi menurut saya Mm-mm. semakin kompleks sih Pak dibandingkan yang essay sebelumnya. Oke, dalam esai itu kan pasti ada berapa sudut ya Pak ya. Misalnya Bapak sebagai guru, Bapak sebagai istilahnya narasumber, sebagai rekan sejawat gitu ya. Em, Bisa dijelaskan Pak, kira-kira area-area tersebut sudah Bapak coba untuk memberikan dampak dari apa yang Pak Angga dapat selama mengikuti pelatihan seperti Pak Angga ceritakan waktu itu? Ya, Di area-area tiga tadi, Pak. Sudah coba Pak jelaskan gitu? ya baik Pak. Jadi kalau di area tersebut saya pertama dengan siswa Pak memang sudah menerapkan Pak pembelajaran berpihak itu Pak. Jadi Hmm. apa nama pembelajaran berdiferensiasi saya memang sudah lakukan itu. Kemudian itu saya tuangkan di esai untuk saat ini. Lalu juga saya sempat tempo hari waktu CGP saya ajak teman Pak dan dia Hmm. juga mau mengikuti dan alhamdulillah dia sudah masuk ini ke angkatan ke 9 Pak untuk CGP-nya. Jadi Hmm. saya Hmm. sudah masuk ke sana ke siswa dengan ke rekan guru yang ada di sini Pak. Oke, keren, keren, keren. Jadi hal-hal yang sebelumnya belum Bapak ceritakan di sini di esai kali ini untuk CPP Angkatan 12 sudah mulai Bapak ceritakan ya, benar ya? Iya, ya Pak, benar Pak. Oke, kalau menurut Pak ini yang sudah bagus di bagian mananya dan menurut Bapak yang harus ditingkatkan lagi di bagian mana nih Pak? Terkait dengan esai yang Bapak tulis. Kalau menurut saya Pak sih yang bagus ya saya sudah berupaya memberikan dampak dan menceritakan ke Hmm. apa namanya ke menceritakan dampaknya kepada orang lain Pak ya kepada siswa kepada Hmm. guru Hmm. gitu kan. Nah cuman memang hal-hal yang perlu barangkali Pak ya untuk disempurnakan barangkali ini Pak, saya itu belum terlalu yakin ya di bagian penutup itu apa Hmm. perlu Hmm. saya sampaikan ya bahwa apa ya saya
sudah mengikuti pelatihan macam-macam, Pak? Apa cukup memang itu ambil sampel yang terbaik aja, Pak? Hmm. Kalau menurut hemat Bapak sendiri nih, kalau itu ditambahkan menambah value Bapak atau tidak menurut Bapak? Kalau menurut saya sih, Pak, dipilih aja kayaknya, Pak. Nggak usah Oke, semuanya oke. ditampilkan, Pak. Oke, berarti Bapak sudah memutuskan untuk dipilih ya? Iya, Ya, ya. Kalau menurut Bapak itu udah nambah untuk value penilaian esai, saya rasa tidak apa-apa Pak untuk dilakukan gitu. iya, Pak. Mm-mm. Berarti itu, Pak ya. Berarti saya nggak perlu banyak cerita yang lain-lain, Pak ya. Fokuskan Benar, saja yang saya pikir mungkin yang lebih dibandingkan yang lain. Lalu kaitan dengan dampak ke siswa tadi. Berarti cukup itu benar. barangkali, Pak ya. Benar Pak Angga. Oke. Jadi Pak Angga udah beberapa hal itu saya lihat peningkatannya bagus sekali ya Pak ya. Pak Angga sudah mulai menceritakan dampak-dampak yang Pak Angga bisa berikan dari pelatihan yang Bapak Angga ikuti, dari apa ya istilahnya pelatihan, pendidikan yang Pak Angga lakoni selama ini dan bisa dicurahkan melalui esai-esai tadi. Dan hebatnya lagi Pak Angga tidak hanya dalam satu cabang saja dalam artian tidak hanya untuk rekan sejawat tapi juga untuk siswa dan area-area sekitar Pak Angga sudah mencoba menceritakan seberapa manfaat yang bisa Pak Angga berikan. Benar ya Pak ya tadi ya dari percakapannya ya. Benar, Oke, Pak. sebelum kita tutup nih Pak Angga, kesimpulan percakapan kita untuk kalibrasi ini apa Pak Angga? Kalau dari percakapan kita semua nih, saya pengen dengar langsung dari Pak Angga. Ya, baik, Pak. Ya, pertama, Pak, saya ya terima kasih lagi nih, Pak. Jadi dengan sering-sering berdiskusi di coaching oleh Pak Agus semakin semakin jelas ya arah saya. Mudah-mudahan Alhamdulillah. ini Pak ya, mudah-mudahan saya benar-benar lulus nih Pak ya di seleksi Amin, amin, CPP amin. ini nanti Hmm, Pak ya. hmm, Jadi hmm. memang saya semakin yakin ya bahwa eh, yang akan saya lakukan ke depan itu ya saya pertama tadi memang yakin memasukkan apakah dampaknya kepada siswa atau contoh-contoh konkretnya, kemudian eh, pelatihan-pelatihan yang saya ikuti nggak semuanya harus dicantumkan di sana Pak. Jadi cukup dipilih saja Benar. sebagai sampel ya. Yang penting ada dari sudut pandang sayanya, ada kebermanfaatnya untuk rekan guru dan ada juga untuk siswa. Jadi tiga Luar item itu barangkali Pak. luar biasa. Jadi cukup ya Pak ya kalibrasi kita kali ini ya. Cukup Pak, barangkali Pak. Saya sudah jelas ini Pak. Terima kasih ini Pak. Oke, kalau kalau misalnya nanti butuh finalnya Pak ya bisa dikontak saya ya Pak ya. Kita buat janji dulu seperti itu untuk bisa kita kalibrasi sekali lagi seperti itu. Itu pun kalau Pak Angga merasa masih belum cukup ya nanti pas finalisasinya. Oke Pak Angga, terima kasih atas waktunya juga ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ya, oke. Pak Angga, ada apa dimatiin ke save itu? Oh nggak Ngulang apa-apa. lagi dari. Hmm. Ntar. Stop ya. Apa di pause? Ya, Stop ya. pause boleh. Stop lah Pak. Yakinnya tersimpan ya. Oke. Yakin lah. Stop.